Saya bertani dari 2012, saya punya kebun itu jadi. Sekarang sudah masuk 15 tahun, Pak. Saya rawat, saya jaga, setiap hari saya ada di dalam kebun itu. Tanam kelapa, pala, pisang, yang di dalam itu kebun. Kelapa itu banyaknya 300 pohon lebih, palanya 60 pohon lebih dalam. Kita awalnya itu kebun itu aman-aman saja. Sekalipun air itu banjir di kali besar itu, tapi tidak begitu luas masuk di kita ke kebun. Karena kebun itu aman sehingga saya bisa berani buat kebun itu. Tapi kalau memangnya dia setiap hari itu banjir, tidak mungkin juga kita membuat kebun itu. Nah, tapi adanya 2024 itu ada kegiatan perusahaan Harita buat bendung air di depan saya kebun. Tidak ada punya pertemuan, tidak ada baku koordinasi, dan langsung bekerja. Dong kerja mulai awal dari situ, mulai air banjir itu dia selalu masuk di kita ke dalam kebun. Terus saya bilang, saya cepat selesaikan saya punya kebun itu, karena setiap banjir itu masuk. Dong bilang oke. Sampai terjadinya di tahun 2025 bulan 4 April itu saya punya anak-anak kerja, saya punya hasil itu air bawah sebagian. Harita punya ulah. Proyek uang orang kaya. Oi pemerintah, tolong lihat tuh masyarakat yang susah ini. Orang kaya punya ulah, bikin rusak tapi kebun. Saya siap mati di sini. Tidak ada orang yang mau suka-suka satu hidup. Ini bukan miskinnya. Coba kita rekayasa. Kita rekayasa. Ini hari. Terjadi ini jam 10. Kalau ada orang yang mau merusak sampai hidup, saya juga siap mati di sini. Bukan kita merampas orang PH. Bukan kita merusak orang berbarang, tapi kita menuntut kita keadilan masuk. Kita menuntut PH yang aman. Ini dalam rumah ini. Ini tanah yang terletak paling sini sudah ini. Tapi penuh air di dalam. Ini pala kelapa, buah kelapa banyak hanyur yang sekumpul-kumpul. Ini pala juga semua. Ini air ini bukan dari banjir, tapi dari peluapan bendungan OST Harita Group. Lahan-lahan kami yang diambil secara paksa, sampai kita bertengkar dengan pihak kepolisian yang ada di lapangan dan bahkan anggota TNI, itu gara-gara lahan. Karena alasan dari pihak perusahaan itu, semuanya itu sudah diberikan pembebasan oleh pemerintah desa. Banyak lahan masyarakat itu yang tidak mau dijual, tapi banyak aparat yang keluar masuk bujuk untuk bikin pembebasan. Itu kan sangat buruk dengan adanya perusahaan yang datang di desa Kawasi ini, bukan membawa
keuntungan bagi masyarakat desa Kawasi, tetapi bahkan membunuh masyarakat desa Kawasi. Karena mancing itu kita mesti paksa juga baru kita bisa dapat ikan. Karena mungkin ya tanpa ikan itu sudah terganggu oleh itu dampak-dampak yang dari gunung itu turun ke laut itu mungkin sudah terganggu itulah. Iya, kalau biasa kita pe lokasi cuma rep itu rep Tinggalam sama rep Pasturi. Tapi sekarang rep Tinggalam itu sudah ditutup dengan pasir dari sekarang ke Batu, jadi kita tidak bisa mulai situ. Makanya kita lari jauh sekarang. Itu pengembangan 5 itu, makanya dia sudah tutup tuh. Jadi kita kasih taruh ke bawah itu, kita hela ke atas, tapi laut itu so merah. Waktu perusahaan sudah buka tambang, itu ketika hujan, lalu banjir itu dia turun, laut itu sudah merah. Karena mungkin dampak lumpur atau ya boleh katakan bilang PC kan, dia sudah bersebar ke laut. Makanya saya mancing juga setengah mati, ikan juga sudah makan. Kalau bukan sampai tanggul itu tuh ini water, itu dong kasih apa di situ ke batal, mungkin sampai banjir dia naik di situ ke atas. Yang lebih rusak sampai ke baru lagi ini sekarang. Pokoknya kalau banjir sedikit dia naik, banjir sedikit dia naik. Jadi perusahaan yang masuk ke desa Kawasi tidak ada menguntungkan bagi masyarakat Kawasi, tapi sangat merugikan masyarakat desa Kawasi. Dengan cara pertanian, nelayan maupun semuanya itu sudah dibunuh. Pendapatan masyarakat atau hak-hak masyarakat seperti tanah lahan tanam tumbuh dari zaman dulu yaitu pohon sagu, itu mereka gusur sesuka hati. Waktu saya di nelayan mulai dari 2013. Dulu kan memang lokasi laut itu masih bagus, masih utuh. Jadi itu kalau dari kampung, dari pesisir pantai sampai ke atas nama rep Tinggalang itu kurang lebih 2 kilo kan? Itu maksimal. Itu termasuk kalau dulu itu tanpa ikan yang memang yang padat sudah di situ. Sebelum perusahaan itu, kalau kita melaut itu tidak jauh-jauh dari sini, dekat-dekat saja kita sudah dapat ikan banyak. Kita pe lokasi cuma rep itu rep Tinggalam sama rep Pasturi. Kita main itu pakai sampan saja, tidak ada pakai mesin pakai apa. Tapi sekarang yang ternyata tidak ada lagi. Waktu perusahaan sudah buka tambang, itu ketika hujan, lalu banjir itu dia turun, laut itu sudah merah. Karena mungkin dampak lumpur atau ya boleh katakan bilang PC kan, dia sudah bersebar ke laut. Setiap tumbuhan laut itu dia tertanam. Karena kita orang hela itu kaidah so tagati, itu kan dia tertanam di lumpur itu. Makanya ikan juga sudah ada, jadi kita sekarang sudah bisa mengalir situ. Jadi kita mengalir sekarang sejauh. Makanya kalau kita melaut itu, ya kadang itu jalan-jalan. Karena sudah lagi harga minyak, oli, apa segala naik. Orang mengalir juga kadang satu hari itu orang kadang dapat 2 ekor, 3 ekor. Jadi kita orang mau jual bagaimana? Untuk cari ikan makan saja yang susah, apalagi kita mau jual. Kita mesti mancing lama baru kita bisa dapat. Sering juga kita tidak dapat. Makanya saya mancing juga setengah mati, ikan juga sudah makan. Kita sekarang kan kita mesti jalan jauh.
Makanya kita butuh bahan bakar itu sekitar ya rata-rata lah 25 liter lah. Saya pergi pulang itu saya mancing. Karena itu mungkin sudah terganggu masalah itu. Banjir tadi jadi mungkin ada lumpur atau ya boleh katakan apa PC dia sudah bersebar ke sana, makanya ikan juga sudah kurang lah. Mungkin sudah pindah tampal lah. Sekarang jarak tangkap tambah jauh barunya harga dia naik. Jadi sekarang kita sudah fokus ke laut, kita fokus ke kebun lagi. Tahun 2024 dari bulan 9 itu awalnya Harita beroperasi di depan saya punya kebun. Gale tanah yang di depan saya punya kebun itu tidak ada musyawarah atau koordinasi, langsung bongkar. Di situ saya cegah. Ini alat eksa yang saya tahan. Alat ini jaminan sebagai buat saya punya kebun aman. Yang membuat hancur ini adalah orang yang kaya, punya kekuasaan karena materi. Jadi dorang proses kita cara hukum. Ya kalau lahan yang sudah digusur itu sampai sekarang kan belum ada kesepakatan tuh. Cuma digusur saja secara paksa. Sampai sekarang bilang mau pengaturan tapi tidak ada pengaturan. Kepala desa lari-lari terus. Makanya masalah begini kalau pemerintah desa juga sembunyi kuku, kita masyarakat celaka. Oh? Jadi mereka kalau penggusuran paksa itu mereka bawa anggota TNI dengan anggota kepolisian intel-intel itu. Yang mereka paksakan bahwa masyarakat itu harus melepaskan tanah karena sudah dibebaskan oleh pemerintah. Jadi kita mau melawan, sebentar kita berhadapan bukan dengan apa lagi, tapi kita berhadapan dengan tangan besi, yaitu tentara sama pihak kepolisian. Jadi kalau kita bertahan, ya itu tidak dibayar sampai saat ini seperti saya punya. Kalau yang tidak bertahan, ya dibayar sesuka hati, sesuka mereka. Kemarin kan kita stokor orang itu udah ukur, bilang mau cabut patung dulu karena ini ada masalah tanah ini. Don cabut. Ah, cuma kenapa bapak-bapak mewakili orang? Kawal orang hari ini dong berani masuk. Jangan salah sangka ya John ya. Kami bukan kami ini berdiri di tengah. Ya kan? Bukan mau. Iya kemarin-kemarin kan kita stokor orang. Cuma dong berani kan yang bapak-bapak ini sampai dong berani masuk. Kata kan ada. So 2 hari kita stokor orang bisa cabut sama patung, cabut. Tapi ternyata yang bapak-bapak ini orang berani pasang. Karena memang itu terjadi di Kawasi, gara-gara lahan saja hampir ada keluarga yang penjara. Kecuali nego, lepas lahan, baru dong bisa keluar penjara. Itu yang terjadi. Terus nanti kalau seemosi apapun John, jangan bawa barang, nanti malah nambah masalah. Iya, itu memang betul. Jangan bawa Sebab itu kita, petani itu, parang kita itu petani punya itu untuk parang anak. susah melepas. Tapi apalagi dan begini sekarang. Sebab kita makan minum itu parang, Benar. bukan kita tulis di buku. Petani. Itu saja dong masih tuduh kita masih pelanggaran lagi. Bilang melanggar undang-undang dong punya. Kita bingung kita. Sebenarnya kita ini bagian korban, bukan kita ini pelaku.
itu dong kasih rusak saja, kasih rusak tanah. Dong ambil sedikit habis. Baru di bawah itu kan air minum. Iya, babi dia makan. Kalau tembakau bontong harap air itu di bawah. Jadi kalau rusak tuh mau minum apa lagi di kebun? Tentara mau, ampun, bilang beginilah bilang nanti, mau Bu, dan tidak mau, harus tidak mau digusur, harus kalau tidak digusur. Kalau tidak dikasih sama perusahaan, Para kasih dong panggil tentara dan polisi dan pak camat dan segala macam untuk intimidasi masyarakat. Nah terpaksa takut dan penjara masyarakat. Kan dong datang ini kas takut masyarakat di penjara. Ya kalau masyarakat takut di penjara terpaksa lepas kobong. Nah, jadi kalau lepas sabala dia hancur di sabala. Kita bilang nanti ini hari tadi apa dah? Ya apa di sini? Baru ini udah begini. Tembakau bontong pelala, bukan sadiki. Sampai anggaran kalau kadara bayar oto. Untuk tiket oto saja pulang balik. Tembakau bon tadi, kalau kebong rusak. Karena itu keresahan darah di lokasi berdiri, bangunan besar darah dia ke Lampang kalah sana. Dari kebun. Ini biasanya ini visi punya besar, cuma perusahaan itu turun dari visi ke halus-halus. Karena perusahaan itu sampai dia masuk terus ini ya ini lumpur. Lumpur dia masuk terus kan sampai bisa terjadi. Akibat hujan. Banjir. Nah, banjir saat sampai kebawah terjadi kontor so. Dalam turun sampai dalam kebong. Ya, masa. Karena persahan, belum tahu pele-pele. Dulu tembakau bom biar banjir, tapi tara begitu lagi tong korban. Satu kali baru sekarang banjir ini naik. 1 bulan terus tara tahu hitung dia banjir. Kenapa dong pele? Pele air darah air besar itu konon pele itu. Kalau tuh banyak dia patah dia mati karena lumpur tuh. Pada biasanya kan pernah lumpur dia naik di situ di kebong itu, tapi sekarang so naik semua. Banjir sedikit saja itu, oh kebong so tenggelam. Perusahaan bikin bendungan di sana, jadi kalau banjir dia bukan dari darat ke laut, bukan dari laut ke darat ulang, karena dia balik ulang itu. Jadi kita pe kebong sekarang so rusak. Pala-pala itu dia patah lain mati karena lumpur tuh. Sapi, bepiring balanga, ya kelapa anyur semua, saya sudah lapor semua Pak itu. Tapi tidak ada yang
tindakan lanjut. Antara hiraukan. Nanti pas kita bikin begini baru nih semua turun buktinya, langsung datang turun semua. Kan kita maunya diselesaikannya, kita juga maunya diselesaikan secara damai, Pak. Selama kegiatan di bawah kita masyarakat belum mati di tempat banjir, belum selesai dilaksanakan dan permintaan-permintaan itu belum selesai, jalannya tetap dibocor. Karena ini tempat jalan, bukan perusahaan pejalan. Intinya begini, Komandan. Ini masyarakat punya jalan, bukan perusahaan punya jalan. Perusahaan mau cari jalan lain terserah.
Teduku, Desa Kampung Kawasi. Saya memang tak mau sekali. Saya orang nomor satu yang tak mau pindah. Kita petana kelahiran di sini, terus kita leluhur di sini. Maksudnya kalau kita mau tuh kita sambung kita orang tua yang dora bikin kampung pertama itu. Bukan kita mau relokasi terada itu. Kita pertahankan karena kita leluhur di sini, kita pertahankan. Mati kalau untuk kita mau pindah, Tara akan pindah. Orang kalau relokasi berarti sekali pun datang setuju, apalagi kemarin malam tuh sepakat. Sekarang ini begitu. Ini kalau Taramakan anak baku lilin sampai belakang rep di lama Taramakan. Karena apa? Kalau waktu banjir itu semua kan lumpur dia so mengalir ke laut semua ke air masih hanya ikan sama tai lari semua. Ini kita pasang. Kita mau kita pe kantor ini. Jadi kalau ada mau musyawarah, mau runding, mau sidang di sini, itu saja. Jadi saya jaga sampai hak, itulah pertaruhan saya ke nyawa.